Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Samsudin MPD selaku pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari resume buku Akhlak Tasawuf karya Dr. Haji Muhammad Hasbi MAG yang diresume oleh Saudara Agus Saputra Riyadi. Baik, buku tasawuf ini membahas berbagai ajaran tokoh-tokoh besar dalam dunia tasawuf yang menekankan penyucian jiwa, tazkiyatun nafs, kedekatan dengan Allah, serta pengendalian diri melalui maqamat, tahapan spiritual, dan ahwal keadaan batin. Inti ajarannya adalah menggapai kebahagiaan sejati melalui ma'rifatullah, pengenalan mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ajaran tasawuf Al-Ghazali. Pokok ajarannya yaitu Al-Ghazali Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad Al-Tusi Asy-Syafi'i berusaha menyatukan tasawuf, akal, dan syariat. Ia menolak tasawuf ekstrim yang meninggalkan syariat dan mengkritik ulama fikih yang kering spiritualitas. Inti ajarannya adalah tazkiyatun nafs, penyucian hati dan penyakit batin seperti riya, hasad, takabur, dan cinta dunia. Langkah-langkah menuju kesempurnaan jiwa melalui maqamat, taubat, sabar, syukur, tawakal, cinta, dan ridho. Tujuan akhirnya adalah ma'rifatullah, yaitu mengenal Allah melalui hati yang bersih. Dalam Ihya Ulum Ad-Din, Al-Ghazali menegaskan bahwa ilmu tanpa amal dan tanpa keikhlasan akan menjerumuskan seseorang. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada kenikmatan dunia, tetapi pada kedekatan rohani dengan Allah. Ia menekankan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dunia dijadikan sarana, bukan tujuan. Yang kedua, konsep tasawuf Abu Yazid Al-Bustami. Pokok ajarannya yaitu Abu Yazid Al-Bustami dikenal dengan konsep fana, lenyapnya ego manusia dalam kesadaran ilahi, dan baqa, hidup dalam sifat-sifat Allah. Dalam kondisi fana, seorang sufi tidak melihat selain Allah. Ucapannya yang terkenal, Subhani ma'azama syaini, dianggap sebagai ungkapan ekstase spiritual, bukan klaim ketuhanan. Fana bukan berarti hilang eksistensi, melainkan hilangnya kesadaran diri dalam lautan keagungan Allah. Setelah fana, seorang sufi akan mencapai baqa billah, yaitu hidup kembali dengan kesadaran baru yang menyatu dalam kehendak Allah. Pemikiran Bustami menjadi cikal bakal bagi pengembangan konsep wahdat al-wujud di kemudian hari. Yang ketiga, ajaran tasawuf Zu al-Nun al-Misri. Pokok ajarannya yaitu Zu al-Nun al-Misri dikenal sebagai perintis teori ma'rifat dalam tasawuf. Ia membedakan antara ma'rifat al-aql, pengetahuan rasional yang dicapai melalui akal, ma'rifat al-qalb, pengetahuan batin yang dicapai melalui pengalaman rohani. Ia juga menyusun sistem maqamat, tahapan spiritual, dan ahwal keadaan batin. Zu al-Nun menekankan bahwa hanya dengan hati yang suci seseorang dapat melihat Allah secara batin.
Makrifat bukan sekadar tahu tentang Allah, tetapi mengalami dan merasakan kehadirannya dalam setiap aspek kehidupan, yang meletakkan dasar bagi tasawuf sebagai ilmu yang sistematis dan ilmiah, bukan sekadar pengalaman individual. Yang keempat, konsep tasawuf al-halaj. Pokok ajaran al-halaj terkenal dengan ungkapan ana al-haqq, yaitu akulah yang maha benar. Pernyataan ini dipahami bukan sebagai klaim ketuhanan, melainkan ungkapan dari keadaan fana fi Allah. Ketika seorang sufi merasa dirinya tiada dan hanya Allah yang ada. Karena pandangan ini dianggap menyimpang, ia dihukum mati oleh penguasa. Al-Halaj menjadi simbol keberanian spiritual dalam mencari kebenaran mutlak. Ajarannya memberi dasar bagi konsep wahdat al-wujud, kesatuan eksistensi, yang kemudian dikembangkan oleh Ibnu Arabi. Dalam pandangan sufi, ucapan ana al-haqq merupakan ekspresi cinta ilahi yang melampaui batas rasionalitas manusia. Kesimpulan dari buku ini, buku Al-Haq Tasawuf menegaskan bahwa tasawuf sejati bukan sekadar ajaran mistik, tetapi jalan penyucian diri menuju kesempurnaan akhlak dan kedekatan dengan Allah. Para tokoh tasawuf menempuh jalan berbeda namun bermuara pada tujuan yang sama, mengenal Allah dan membersihkan hati dari segala bentuk ego. Yang pertama, tujuan utama tasawuf taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Tazkiyatun nafs, membersihkan diri dari sifat tercela. Tahzib al-halaq, menyempurnakan akhlak mulia. Yang kedua, 3 unsur pokok tasawuf: syariat, aturan lahiriah ibadah; tarikat, jalan spiritual dan bimbingan guru mursyid; hakikat, pengalaman batin akan kehadiran Allah. Yang ketiga, pentingnya akhlak dalam tasawuf. Akhlak menjadi cermin dari kebersihan hati. Orang yang mencapai derajat sufi sejati akan rendah hati, penyayang dan ikhlas dalam amal. Tasawuf bukan menjauh dari dunia, melainkan menata hati di dalam dunia tanpa diperbudak dunia. Yang keempat, relevansi di zaman modern. Tasawuf dapat menjadi solusi terhadap krisis moral dan spiritual modern, mengajarkan keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual, melatih kesadaran diri, ketenangan batin, dan kepasrahan kepada kehendak ilahi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dari resume atau penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.